Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Raffi Fauzan Al-Baki. Jadi begini Mas. Ini acaranya ngobrol santai saja, sharing perspektif dan segala macam. Dan sifatnya ini terbuka, tidak saklek begitu juga. Jadi ngalir-ngalir saja. Dan untuk acara kita, insya Allah ini akan kami record 30 menit saja kayaknya, atau saja kurang. Jadi menyesuaikan lah nanti. Tema yang akan kita bahas sekarang, Mas Raffi, itu adalah menikah versus menjomblo gitu. Pilihan atau nasib gitu. Pilihan atau nasib. Nah, teman-teman, saya sengaja mengundang salah satu teman karib saya dan beliau ini sangat keren, makanya saya undang. Nama lengkapnya adalah Raffi Fauzan Al-Baki. Nah, saat ini beliau adalah mahasiswa di Pascasarjana S2, Bimbingan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Beliau juga menjabat sebagai salah seorang mudaris di Pondok Pesantren Al-Basyariah Bandung, dan beliau merupakan mantan penerima program beasiswa santri berprestasi di UINSA Surabaya atau UIN Sunan Ampel Surabaya di Prodi Bimbingan Konseling Islam. Konsentrasinya kalau tidak salah keluarga. Jadi ini berbicara masalah keluarga. Beliau background-nya adalah konselor begitu kan, di konseling sejak S1 dan S2, dan sekarang kalau tidak salah beliau juga seorang konselor di Pondok Pesantren Al-Basyariah. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Mas Raffi. Dan jadi obrolan ini saya sengaja, kan memang ada beberapa pertanyaan yang ada di kepala saya yang harus saya tanyakan gitu, dan pertanyaan ini sepertinya mewakili beberapa kepala-kepala orang-orang jomblo yang lainnya kayak gitu, sehingga kayaknya sekalianlah saya record gitu, mungkin nanti bisa memberikan manfaat kepada teman-teman lain. Jadi begitu kurang lebihnya Mas Raffi. Ada komentar Mas Raffi sebelum saya menanyakan sesuatu ini? Saya dari awal gak bisa nahan ketawa ini. Aduh, ini serius ini padahal ini. Dari judulnya aja menikah versus menjomblo gitu. Berarti ya, kan saya itu sebuah pilihan atau nasib gitu kan. Oh gitu. Itu saya sebagai jomblo berarti bicara tentang jomblo gitu. Ya, pernikahan atau jomblo dari perspektif orang yang memang jomblo hakikiyun. Oh iya. Hakikiyun juga. Untuk pertanyaan pertama nih Mas Raffi, apa sih sebenarnya pengertian menikah menurut Mas Raffi? Wah, ngeri sekali ya. Ya, menikah itu kalau menurut saya adalah fase hidup. Saya melihatnya ini dari sudut pandang psikologi, karena dalam psikologi menikah itu adalah tugas perkembangan. Tugas perkembangan yang harus dicapai oleh manusia, oleh individu, supaya dia itu bisa menuntaskan atau melaksanakan tugas perkembangannya. Oh, saya ralat ya. Tadi saya bilang harus, karena mungkin padahal ada orang yang tanyakan bagian itu tadi harus. Karena ada orang yang mungkin tidak memilih untuk tidak menikah gitu ya. Gitu. Jadi itu kalau dalam teori sih itu tugas perkembangan yang yang lumrah dilewati. Lumrah dilewati dalam fase hidup seseorang, dari mulai di masa janin sampai manula gitu kan, biasanya ada menikah gitu sebagai tugas perkembangannya. Nah, itu di dalam beberapa budaya ya beda-beda, ada yang menikah di usia berapa itu. Jadi ada yang mematoknya dari usia. Kalau dari usia ya berarti tergantung referensinya. Kalau dari BKKBN kan 19-16 gitu ya. 19 laki-laki, 16 perempuan, itu direvisi lagi, kemudian laki-laki 21, perempuan 19 kalau nggak salah, seperti itu gitu.
Kalau itu kalau ukurannya umur gitu ya. Tapi kan untuk menikah itu ukurannya bukan umur saja gitu, tapi juga Waduh. kesiapan mental gitu kan, emosional, finansial gitu ya. Dan juga yang paling penting adalah rukunnya gitu. Wis, Rukun apa nikahnya harus rukun ada pentingnya dulu. itu di sana? Waduh, Ya mempelai. waduh, Kalau saya syarat laki-laki paling nanti penting. rukunnya Rukun. itu kita tidak bisa kita tidak bisa mengerjakan PR yang tertulis kalau tidak punya alat tulisnya kan gitu. Berarti kita Oh, tidak bisa menikah dulu betul. kalau rukunnya belum terpenuhi gitu kan. Sepakat saya Mas Raffi. Iya, Jadi Mas Raffi melihat pernikahan itu sebuah bagian daripada apa namanya fase dalam kehidupan orang. iya. Dan ini teman-teman perlu diketahui, jadi di angkatan kami ini Mas Raffi memang kayaknya orang yang paling bijak di angkatan kami itu dulu. Makanya Menjijikan. saya pertama kali mencari orang siapa kira-kira yang jadi narasumber, kepikiran langsung Mas Raffi. Dan ya kita terbukti malam ini beliau sangat bijak sekali. Kalau saya bilang Ini Mas Raffi. Kenapa? kalau saya bilang anjay boleh gak ini? Aduh, boleh dong. Ini bukan kanal terkenal. Ini berkenaan dengan pertanyaan saya yang kedua, Mas Raffi. Tadi sudah disinggung terkait umur menikah itu. Nah, di kita umat Islam itu ada anggapan, memang ada sunnah gitu kan. Sunnah menikah di umur 25 katanya begitu. Nah, Mas Raffi melihat kesunahan nikah di umur 25 itu gimana sih? Saya sudah lewat 25 soalnya ini. Ini sudah nggak sunnah banget kehidupan saya kayaknya. Itu gimana Mas Raffi melihat kesunahan nikah umur 25 itu? Sunnah itu kan sesuatu yang dilaksanakan Nabi gitu ya. Tentunya itu ada kaitannya dengan apa yang sudah dicapai oleh Nabi di usia itu. Mulai dari kematangannya, baik emosional, mungkin waktu itu finansial, gitu kan. Ditambah lagi juga memang saat itu Nabi Muhammad sedang jatuh cinta gitu kan sama Siti Khadijah gitu kan. Maka beliau memutuskan di usia itu gitu. Tapi saya setuju itu dikatakan sunnah dan tidak langsung dihukumi wajib mengikuti menikahnya Nabi di usia 25 karena kan usia 25 Nabi dengan usia 25 orang-orang lain beda gitu. Nah, menurut saya seperti itu gitu ya. Kadang kalau jadi banyolan gitu ya, Nabi nikah di umur 25, saya lebih hebat. Saya masih bisa menahan syahwat di usia sekarang gitu. Waduh. Luar biasa. Ini sejujurnya Mas Raffi, barusan kalimatnya Mas Raffi itu benar-benar baru untuk saya. Saya jadi oh iya kayaknya. Memang Nabi menikah itu umur 25. Tetapi kan kita tidak mungkin, saya sendiri khususnya, saya tidak mengetahui betul Nabi di usia 25 secara personal itu gimana. Bisa jadi memang benar kata Mas Raffi tadi, Nabi nikah 25 karena secara mental, secara emosional, sekaligus finansial, itu sudah bagus gitu. Sehingga cocok menikah di usia 25. Sementara saya misalnya sudah lebih dari 25, nggak menikah bukan berarti tidak nyunah gitu. Karena ada aspek lain yang belum mapan sebagaimana mapannya Nabi waktu itu, baik secara emosional, spiritual, terus juga finansial. Waduh, luar biasa. Saya terima kasih banyak Mas Raffi. Ada tambahan? Ya memang, silakan. Memang kan memang sebaiknya kita tuh mengikuti sunnah-sunnah Nabi gitu ya. Cuman kan itu opsional pada akhirnya. Tergantung kemampuan kita gitu. Kenapa ya yang dibahas sunnah Nabi itu bab nikah umur 25 aja gitu kan. Kemudian sunnah Rasul yang lain misal punya istri banyak gitu ya. Kenapa bab itu saja gitu? Kenapa nggak sunnah-sunnah lain yang kita mampu gitu? Misal Nabi menyayangi anak yatim. Kenapa kita nggak bahas itu gitu kan ya? Jadi menurut saya tidak perlu tidak perlu tersinggung karena kita tidak
mengikuti sunnah Nabi yang itu karena belum nikah di usia 25, karena kan kita masih bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasul yang lainnya kan gitu. Menurut saya sih gitu sih gitu. Ini tambahan lagi. Ini kayak saya melihatnya lebih kepada autokritik untuk umat Islam kayaknya. Besar sekali kalimatnya autokritik. Jadi kenapa yang dimunculkan itu sunnah-sunnah yang model-model begitu kayak nikah di umur 25 terus beristri banyak, padahal ada banyak sunnah lain yang itu esensinya juga kita yakini bahwa itu juga besar gitu, seperti mencintai anak yatim begitu kan dan semacamnya. Wah, terima kasih Mas Raffi. Kita beranjak kepada pertanyaan berikutnya. Nah, ini pertanyaan yang sangat personal lagi kayaknya Mas Raffi. Jomblo itu pilihan atau nasib sih? Berdasarkan pengalaman, pemahaman Mas Raffi, jomblo itu pilihan atau nasib? Ini banyak sekali yang... Jomblonya saya gitu. Jomblonya Mas Raffi dulu lah, nanti kita generalisir. Sialan dari pertanyaan. Ini saya, silakan. Kalau saya sih, pertama saya melihat, bagi saya ini jomblonya saya sekarang ini, satu sisi pilihan, satu sisi nasib juga. Oh gitu ya? Iya. Pertama pilihan, karena saya pernah dihadapkan dengan situasi, saya bisa menikah di saat itu dan atau menolak ajakan menikah itu gitu. Oh, pernah ditawari menikah? Iya, pernah ada lah ya, pernah ada pernah ada kesempatan untuk menikah gitu. Ya ada cewek yang ada cewek yang mau lah gitu gitu kan. Yang gitu. Dan tapi saya ambil pilihan ya. Saya belum siap gitu. Saya bilang saya belum siap. Ya terima kasih sudah jujur gitu kan gitu. Aduh, bijak sekali. Tapi mohon maaf saya belum bisa menerima ajakan gitu kan. Silakan saja kalau misalnya kamu mau menikah, barangkali ada orang lain yang siap, silakan gitu. Berarti itu kan pilihan ya. Jomblonya saya pilihan gitu kan. Kemudian nasib itu bagian kan ya. Walatan sana nasibaka minad dunia kan gitu ya. Waduh. Ini ustadznya sudah mulai keluar. Sisi ustadznya sudah mulai keluar. Oke, ustadz. Dan jangan lupa bagianmu di dunia gitu. Menurut saya nasib ini bukan maknanya bukan negatif ya. Orang bilang, "Duh, nasib gitu ya." Seolah-olah nasib kata nasib di situ dimaknai negatif, tapi dalam Al-Quran kan walatan sana nasibaka dan janganlah lupakan bagianmu di minad dunia. Itu kan netral ya. Artinya kan bagian gitu, jatahmu gitu. Saya kira jomblonya ini merupakan jatah yang memang saya pilih untuk saya ambil gitu. Gitu karena saya tidak merasa rugi juga gitu belum menikah sekarang gitu. Bahkan saya dalam beberapa situasi saya merasa beruntung gitu. Ketimbang teman saya sudah menikah gitu ya gitu. Ada satu waktu di mana teman-teman saya sudah menikah, dia tidak bisa melakukan sesuatu yang saya masih bisa melakukan gitu. Gitu. Oke. Jadi tidak ada apa ya bagi saya jomblo ya pilihan ya nasib ya, tapi nasibnya maknanya bukan makna negatif lah ya. Kita artikan nasib di sini sebagai bagian jatah yang bisa kita ambil gitu kan. Kira-kira Mas Raffi, antara pilihan dan nasib itu berapa porsinya itu? Berapa versus berapa itu ya? Berapa ya? Saya berimbang harus lah. 50-50. 50-50 lah, 50-50. Jadi saya memilih saya belum siap menikah, belum mau menikah secara sadar gitu kan. Dan tidak saya sesali juga gitu. Kemudian juga saya nikmati jatah saya yang jomblo ini juga enjoy gitu. Hal sederhananya adalah saya jomblo masih bisa keluar malam gitu.
Oh gitu kan memang Iya, kalau jomblo kan memang bisa keluar malam kan, iya, malam justru bebas. iya. Kalau teman-teman saya yang udah menikah nggak bisa keluar malam, nggak bisa keluar malam. Itu kemudian apa namanya, uang gitu ya. Uang saya masih bebas menggunakan uang gitu ya. Kalau teman-teman saya yang menikah tentu dia harus menyisihkan uangnya untuk uang utamanya buat keluarga lah gitu kan. Gitu. Cuman ya maksud saya bukan hedon, nggak hedon juga sih gitu. Maksudnya eh, itulah apa namanya yang menjadi alasan saya nggak ngerasa rugi-rugi banget jomblo gitu. Ya paling ya saya merasa ruginya adalah bukan merasa rugi ya, merasa panasnya itu ketika kalau sudah dipanas-panasin gitu ya. Uh, kapan nikah itu memang itu pertanyaan-pertanyaan yang kadang mengganggu lah gitu. Saya kadang mengganggu. Tapi biasanya jarang saya komentari, jarang saya terima apa namanya dengan serius sih gitu. Kadang saya suka bercanda gitu. Kalau orang-orang yang nanyanya itu apa namanya, dia masih S1 gitu ya. Saya bilang gitu kan, kapan nikah ya? Kamu kapan S2 katanya gitu. Waduh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya bu, ya itu bercanda lah ya, bukan menyombongkan gitu. Lagian juga kuliah belum selesai gitu. Terus apa namanya? Kecuali kalau misalnya yang nanyanya itu dia memang sudah S2 juga gitu kan. Kalau udah menikah ya saya bilang ya mohon doanya Ustaz, mohon doanya Pak, Bu gitu. Luar biasa. Memang teman-teman sudah melihat kan betapa bijaknya beliau itu. Beliau itu selain cerdas, bijak, rapi, terus tadi diungkapkan secara apa namanya? Diungkapkan sendiri bahwa beliau juga tidak hedon. Jadi teman-teman, khususnya yang akhwat pengen daftar, terima silakan. Kasih atas promosinya. Cuman harus siap-siap untuk bernasib sama dengan mbak-mbak yang berusaha untuk mengajak nikah beliau tadi itu. Dan pertanyaan berikutnya Mas Raffi. Ini kan tadi sebenarnya sudah disinggung. Beberapa pertanyaan yang saya sudah siapkan itu beberapa di antaranya sudah disinggung. Ini menunjukkan bahwa Mas Raffi memang alur berpikirnya itu kayak sistematis gitu. Andai saja saya diam, ini nggak usah saya tanyakan, semuanya terjawab kayaknya ini. Keren sekali memang beliau ini. Enggak kan, itu berarti kualitas pertanyaan Anda itu aja gitu kan. Aduh, betul sekali. Betul sekali. Saya padahal berencana untuk menyaingi Mbak Nana ini. Ini pertanyaannya Mas Raffi. Ini kan kita sebagai kaum yang jomblo itu sering ditanyakan kapan menikah, terus kadang makanya menikah biar gini. Terus kadang kita dibully gitu. Nah, kalau Mas Raffi itu gimana merespon pertanyaan dan bulian yang seperti itu? Ya, saya apa namanya? Kalau misalnya orang itu menyampaikan dengan cara yang wajar, saya pahami itu sebagai dukungan lah gitu. Dukungan supaya saya itu segera to the next level lah gitu, naik ke anak tangga yang berikutnya, gitu. Yaitu yang menikah gitu. Ya kalau misalnya dia sampaikannya dengan cara yang baik pada saya biasanya respon ya mohon doanya gitu. Mohon doanya Bu, apalagi kalau misalnya yang sudah beliau itu orang tua gitu. Orang tua ya saya minta doanya aja gitu. Sederhananya mah gitu. Atau kalau misalnya ada orang yang menyampaikannya dengan cara bercanda ya saya aja bercanda aja gitu. Insya Allah besok kalau nggak hujan gitu kan. Oh gitu. Insya Allah besok kalau nggak Sabtu Minggu lah gitu. Referensi gitu. Jawaban untuk kita yang jomblo terus ditanyakan kapan menikah. Karena apa namanya? Saya juga nggak mau jadi apa namanya? Sebenarnya kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu saya anggap serius dan ofensif, saya terganggu gitu. Kesehatan mental saya terganggu kan gitu. Kalau saya pahami pertanyaan itu sebagai pertanyaan ofensif gitu, menyerang gitu kan, terganggu. Jadi saya anggap itu pertanyaan yang ya suportif lah supaya saya segera apa namanya naik level gitu kan ke tahap berikutnya, atau kalau konteksnya bercanda ya saya aja bercanda juga gitu. Bahkan kadang di situasi tertentu kadang saya bahkan
menjadikan status saya ini sebagai bahan lelucon gitu. Oleh diri sendiri atau oleh orang lain? Oleh diri sendiri gitu. Waduh, menertawakan diri sendiri Iya, itu adalah tingkat humor yang paling tinggi katanya para komika itu. Iya, udah seperti tadi ya, saya tadi. Tadi kan di hari Sabtu itu di pondok itu anak-anak santri itu sekolah pakai baju pramuka ya. Baju pramuka itu atribut-atributnya harus lengkap gitu, harus lengkap. Kemudian ada petugas pengawas gitu, pengawas KBM yang selalu meriksa gitu seragam anak-anak. Siapa yang pakainya tidak lengkap gitu, berdiri gitu. Saya bilang saya juga nggak lengkap, katanya saya di doa jadi guru ya. Saya juga gak lengkap gitu, saya bilang. Terus saya lanjutkan tulang rusuk saya gitu. Waduh. Anak-anak ketawa gitu. Anak-anak ketawa gitu. Menertawakan diri sendiri itu luar biasa. Hanya orang bijak kayaknya. Waduh. Nah, berikutnya Mas Raffi. Berikutnya adalah pernah nggak Mas Raffi punya nggak pengalaman yang paling menyebalkan karena status jomblo ini? Pernah nggak? Menurut saya yang paling menyebalkan itu adalah saya di tahun ini pengalaman di pondok ya, di pondok. Jadi saya ke pondok kan tahun 2016 ya. 2016 itu teman-teman sebaya saya, ada adik-adik kelas saya yang beda beberapa tahun gitu. Itu sama-sama belum menikah. Kami di pondok kumpul banyak, kumpul lengkap personilnya gitu ya. Ya udah tau lah, lanjut aja ya. ya kami kumpul lengkap gitu ya, siang, malam, pagi, siang, sore, malam, baik dalam pekerjaan atau dalam kegiatan-kegiatan santai, bermain lengkap gitu personil itu. Nah, tahun-tahun berikutnya mulai satu persatu menikah gitu ya, dan mereka memutuskan untuk tinggal di luar pondok gitu, tidak di dalam pondok lagi. Nah itu sebagian dari mereka yang sobat-sobat dekat saya atau teman-teman, atau kalau dia lebih tua biasanya dia tuh jadi tempat sharing saya gitu. Itu sudah pada keluar dan sekarang saya nggak punya lagi di waktu-waktu tertentu seperti malam gitu ya. Kalau siang kan mereka ke pondok ngajar gitu ketemu. Tapi kalau malam sore kan mereka pulang. Nah sore itu saya udah sepian lah gitu. Itu saja sih menurut saya yang itu menyebalkan. Saya menjadi kehilangan teman ngobrol lebih lama, teman main lebih lama gitu. Padahal mau ke bioskop aja, saya harus nyesuaiin jadwal sama teman-teman saya udah nikah gitu. Aduh. Dia bisanya kapan? Istrinya mau ikut atau enggak gitu. Itu agak ribet. Aduh. Itu tidak ada sama sekali atau masih ada 1-2 orang yang juga statusnya jomblo dan masih di pondok? Ada. Masih ada, untungnya masih ada gitu. Cuman mereka nggak terlalu dekat sama saya gitu. Ada dulu sebelum mereka pada nikah, ada beberapa teman yang sobat banget gitu. Itu sih menurut saya yang paling menyebalkan gitu. Jadi teman-teman ini perlu diketahui Ustadz Raffi aslinya ini, Mas Raffi ini sekarang bermukim di pondok, di Alba, di pesantren Alba Syariah di Bandung. Ini katanya tadi online-nya juga dari kantor pesantren ini. Kantor sekolah atau pesantren gitu. Masih ada lagi atau hanya itu satu-satunya? Apa ya? Udah sih kayaknya kalau saya sih pertanyaan-pertanyaan dari teman kapan nikah dan sebagainya itu nggak terlalu mengganggu, nggak terlalu mengusik gitu. Cuman pertanyaan-pertanyaan itu paling saya catat jadi PR aja sih gitu. Jadi PR harus dikerjakan berarti. Iya. Kalau nggak dikerjakan ditanya lagi kan lagi. Oke. Karena gini, terus target Mas Raffi menikah itu ya di bawah kapan dan 30. Bagaimana? Di bawah 30 lah. Di bawah 30. Ya, mudah-mudahan bisa di bawah 30 gitu. Ada syarat-syarat khusus untuk menuju itu? Apakah matang secara beberapa aspek yang telah disinggung tadi atau gimana? Semakin dewasa semakin realistis ya. Semakin dewasa semakin realistis. Itu kata kuncinya teman-teman. Iya. Semakin dewasa semakin realistis. Itu perlu penjelasan lebih lanjut. Itu gimana Mas? Iya.
Jadi sama saja seperti misal dulu ketika kecil kan, apa cita-cita kamu, pengen jadi Superman gitu. Itu masih imajinatif gitu kan. Kemudian waktu zaman SD itu pengen jadi apa? Waktu itu lagi apa namanya, ngetren-ngetrennya film Sidul gitu ya, sinetron Sidul. Jawaban saya, I want to be an engineer gitu ya, pengen jadi insinyur. Padahal ternyata ketika SMP SMA, oh pelajaran matematika itu udah jadi momok gitu kan. Waduh. Jadi nggak pernah dunia bilang, ya, iya. Jadi nggak pernah lagi bilang cita-citanya pengen jadi insinyur, nggak pernah bilang lagi kayak gitu gitu. Artinya kan semakin kesini itu kita lagi lebih semakin menyadari bagaimana kemampuan kita gitu kan, apa yang bisa kita lakukan gitu. Ya semakin kesini ya apa namanya, nanti kalau emang sudah siap pengen bismillah pengen nikah, udah nggak pengen yang muluk-muluk gitu. Yang penting ya syarat-syarat apa namanya, syarat-syarat agama saja lah gitu. Jadi solehah gitu kan, cari calonnya yang solehah gitu kan, sekufu gitu, itu saja, hal-hal sederhana yang kayak gitu saja, tidak muluk-muluk lagi. Saya tertarik untuk menanyakan yang sekufu, Mas Raffi. Sekufu versi Mas Raffi itu gimana? Kufu itu kan dari kata itu ya, olam yakullahu kufuwan ahad gitu ya. Tidak ada bandingannya gitu. Kalau Allah tidak ada bandingannya, kalau nikah harus yang sekufu. Ini juga saya banyak masukan dari teman-teman gitu. Dan saya beruntungnya itu ya, saya nikah dulu sekarang belum nikah itu, saya banyak belajar dari teman-teman yang sudah nikah, real. Itu menurut saya penghargaan apa namanya, keuntungan yang saya dapat gitu. Ibarat orang lain sudah trial and error gitu. Kita dapat ilmunya gitu. Kita dapat summary-nya begitu ya. Kita dapat summary-nya gitu. Aduh. Dan ada beberapa orang yang menyarankan saya, benar itu sekufu itu harus, katanya kalau nggak sekufu nanti ya cukup mengganggu lah dalam kehidupan pernikahan. Terus saya melihat beberapa orang yang pernikahannya tidak sekufu, memang oh iya ini ada efeknya dari ketidaksekufuannya itu gitu. Kufu dalam hal apa itu, Mas Raffi? Kalau menurut saya kalau bisa sih sebanyak-banyaknya gitu. Seperti misal dari nasab gitu ya. Dari nasab, dari mental ya, pola pikir gitu. Pola pikir, terus gaya hidup. Gaya hidup itu penting gitu, gaya hidup. Gitu. Harus sekufu ya itu ya. Iya harus sekufu. Betul. Terus misalnya apa lagi ya? Ya sekufu tentu agama gitu. Agama. Ya, Pendidikan? Kalau pendidikan sih nah ini yang menarik gitu ya. Saya tuh alhamdulillah dapat kesempatan S1 S2 gitu. Tapi saya kemudian tidak menilai pendidikan tinggi itu suatu keharusan gitu. Di zaman sekarang justru saya melihat pendidikan tinggi itu seharusnya tidak menjadi keharusan, karena banyak jalan-jalan pintas, jalan-jalan alternatif yang bisa orang-orang lalui tanpa harus mengenyam pendidikan tinggi. Tapi yang penting adalah mentalitasnya itu. Dia mau belajar, dia senang dengan suatu hal yang baru gitu kan. Dia otaknya nggak jumut lah gitu. Ibarat dia keluar SMA kemudian milih nggak kuliah, tapi pasti pengen banyak beraktivitas gitu. Kemudian aktivitas baik di rumah atau dengan sosial itu menurut saya tidak kalah dengan yang kuliah-kuliah. Gitu. Jadi teman-teman ini mungkin yang perlu saya highlight adalah kalimat dari Mas Raffi, sekufu itu. Jadi di dalam Islam itu kan memang kita dianjurkan untuk berpasangan, memperistri atau mempersuami gitu, orang yang sekufu. Nah sekufu itu setara gitu, sebanding. Nah sebandingnya tadi Mas Raffi membreakdown seperti ya sekufu dalam mental, terus sekufu dalam pemikiran, terus sekufu dari gaya hidup. Ini saya menarik, ini vocabulary yang baru, banyakan baru dari Mas Raffi yang saya dapat. Terima kasih Mas Raffi. Dan ini tadi Mas Raffi sudah sedikit menyinggung terkait tipe perempuan idaman Mas Raffi. Nah itu kalau boleh tahu nih,
tipe perempuan yang saat ini yang mungkin lebih realistis lah untuk ini tadi Mas Raffi mengatakan lebih realistis kan, lebih dewasa, lebih realistis. Nah, tipe perempuan yang saat ini diidamkan Mas Raffi itu yang kayak apa sih? Atau tunggu dulu, jangan dijawab itu, jangan dijawab itu dulu. Kita biarkan sponsor lewat. Gini, tolong sebutkan satu artis atau siapapun public figure juga boleh di Indonesia yang Mas Raffi banget gitu lah. Kayaknya yang suka banget itu siapa? Satu artis. Boleh nggak ini pertanyaan ini skip ini? Jangan. Ini penting untuk kaum jomblo ini. Kira-kira siapa Mas Raffi? Nggak bisa deh kayaknya ya, nggak bisa kalau saya menjawab menjawab dengan sebuah nama, sedangkan si nama itu sudah jadi suami orang, sudah istri orang. Berarti kan saya sama saja berharap ada copy paste dari dia yang lain. Sedangkan setiap orang kan beda-beda gitu. Bijak sekali beliau. Ini sangat bersyukur kayaknya ya, calon istri Mas Raffi ini kalau misalnya bisa sempat nonton video ini. Wah, luar biasa. Oke. Berarti pertanyaan saya skip itu dan saya ganti ke tipe yang tadi itu. Kira-kira kurang lebih tipenya yang seperti apa Mas Raffi? Biar mungkin kalau ada perempuan yang ini bisa menyesuaikan. Ya dia solehah lah. Yang pertama itu solehah sih. Karena dari ketika ya sebelum usia sekarang ini dulu kita mungkin kamu juga Ril ya, pengen cewek yang cantik gitu kan. Di Jamaliha. Betul. Kemudian Limaliha pengen lihat cari cewek yang tajir gitu ya. Atau Lina Sabia atau anak seorang bangsawan gitu. Dan baru terakhir Lidinianya terakhir gitu. Tapi semakin kesini saya semakin menggeser Lidiniha itu menjadi yang pertama benar-benar gitu. Subhanallah, ya, karena semakin bijak. Ini luar biasa. Karena takut juga kita menikahi karena Li Jamaliha nanti lama-lama tua gitu. Atau kalau Li Jamaliha kan ada daya saingnya Jo, ada relatif kan. Ya, misalnya kita nikah dengan cewek dia cantiknya ternyata di jalan lihat yang lebih cantik kan itu bisa selingkuh, itu bahaya. Kalau lihat yang nasab juga nasab saya kira ya pokoknya nasab kemudian mal kemudian jamal itu duniawi lah ya, bisa hilang. Subhanallah. Aduh, pendekatan teologisnya sangat dalam. Luar biasa. Sedangkan solehah itu menurut saya ibarat kalau dalam sifat seorang pemimpin itu integritas lah ya. Jadi dia sudah menghimpun semua karakter baik dalam satu kata solehah. Tapi lebih untung lagi kalau biasanya dapat yang solehot gitu. Solehah dan hot. Oh, oke. Ini juga kosakata baru malam ini yang saya dapat. Ada yang soleha itu yang ya ekonomi lah mungkin begitu, standar lah begitu. Ada yang solehot. Kelas bisnis. Waduh, kelas bisnis ini. Nah, Mas Raffi, karena kita ini berbenturan dengan waktu ya, keterbatasan waktu. Saya minta ini untuk yang terakhir sekali, mohon Mas Raffi memberikan closing statement lah. Entah itu berupa kesimpulan, entah berupa saran, itu terserah Mas Raffi. Silakan Mas Raffi. Saya ingin berbicara sama teman-teman yang jomblo, sama-sama jomblo. Menurut saya kita tidak perlu tertekan dengan tuntutan-tuntutan sosial gitu ya. Karena orang lain itu tidak tahu betul apa yang sedang kita pikirkan, yang kita rasakan gitu. Mereka tahunya pandangan ideal di masyarakat saja bahwa usia 25 misal gitu ya, laki-laki udah nikah gitu. Atau cewek apalagi gitu ya. Cuman kan mereka tidak tahu betul apa yang sedang kita rasakan, sedang kita pikirkan. Selagi kita itu melakukan hal yang positif, menurut saya tidak ada masalahnya kita memilih untuk tidak nikah terlebih dahulu gitu. Kemudian juga yang sudah menikah ya
lebih baik mengelola pernikahannya saja gitu. Tidak perlu menjadi orang yang toksik yang kemudian mengganggu kami yang jomblo gitu dengan perintah kapan nikah gitu. Karena kalau nanti kita waktunya nikah juga kita akan kasih kabar gitu ya kalau dia memang sahabat kita gitu kan. gitu. Jadi ini sudah masalah menikah dan tidak menikah itu, jomblo dan menikah itu udah urusan pribadi gitu. Dan saya kira jomblo-jomblo juga nggak lupa lah. Mas Nuril juga kan meskipun belum nikah nggak lupa dengan menikah kan. Pasti ada. Tidak dong. Pasti ada gitu. Cuman ya belum waktunya saja gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman yang sudah menikah yang masih bertanya kapan nikah dan maksudnya itu dukungan dan doa, ya terima kasih sudah mendukung dan berdoa buat kami gitu ya. Gitu. Tapi lagi-lagi kita harus saling menghargai pilihan orang gitu ya. Karena kami juga tidak mencela gitu ya pilihan teman-teman yang sudah menikah, apalagi yang nikahnya muda, silakan itu pilihan. Jadi tidak ada salah dan tidak masalah nikah muda, nikah tua, nikah sekarang, nikah besok, ada masalah lah gitu ya. Apalagi kan nikah beda sama sholat ya. Sholat bisa kita lakukan sendiri, nikah kan nggak bisa. Oh, harus ada ini kata kunci lagi ini. Harus ada calonnya gitu. Kemudian sholat kan tanpa modal gitu. Kalau menikah kan ada modalnya juga yang dipersiapkan. Terus juga kalau sholat kan ya cukup dengan kita mengetahui syarat dan rukun sholat gitu. Kemudian kita bisa lakukan sendiri. Ya pernikahan itu bukan ibadah yang satu hari sebenarnya. Tapi berkepanjangan itu yang harus kita siapkan. Itu sih. Terima kasih Mas Raffi Fauzan Al-Baqi. Luar biasa. Bolehlah tepuk tangan teman-teman untuk beliau. Waduh. Banyak sekali pencerahan yang saya dapatkan Mas Raffi. Jujur ini bukan karena antum sahabat saya, bukan, karena memang banyak pengetahuan baru yang saya peroleh dari percakapan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga untuk teman-teman yang lain. Dan doa untuk Mas Raffi dari saya, mudah-mudahan pertama tesisnya lekas rampung, terus bisa wisuda, terus bisa menikah, karirnya bagus, dikaruniai anak yang soleh, soleha, dan bahagia di dunia dan akhirat. Amin. Lahir dan batin. Lahir dan batin. Lahir dan batin. Amin wa iyyakum. Amin. Terima kasih banyak. Itu sebenarnya doa yang saya harapkan. Amin wa iyyakum. Tadi kalimat terakhir dari Mas Raffi sangat menarik, karena nikah itu bukan ibadah yang hanya sehari begitu dalam waktu yang sangat singkat, melainkan nikah adalah ibadah yang hingga akhir hayat, bahkan nanti mungkin sampai akhirat begitu, maka persiapkanlah dengan matang. Iya. Jadi ibadah itu kan ya, menikah itu kan ibadah yang partnership ya. Gimana ibarat kalau menikah itu kan ibarat ya badminton double gitu. Kita kan harus match sama pasangan double kita kalau badminton. Kecuali kalau sholat itu ya badminton single gitu kan. Badminton single yang penting gimana saya gitu kan. Kalau menikah kan badminton double. Kita harus match dulu sama teman kita supaya bisa main dan juara bareng gitu kan. Sekarang kalau banyak salah pahamnya sama pasangan double kita di badminton kan kita berantem. Gitu. Ini juga analogi yang sangat cantik ini. Ini lagi-lagi analogi yang sangat cantik. Aduh. Jadi memang harus paham ke pasangan kita, harus matching, sehingga iramanya, ritmenya, posisinya itu di mana, paham. Biasa Mas Raffi. Pokoknya terima kasih banyak. Ini sepertinya bukan video percakapan yang pertama kali. Mungkin nanti akan saya kontak Mas Raffi untuk tema-tema yang lain, karena beliau di pendidikan bagus, terus di organisasi bagus, terus di manajemen juga bagus. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari sosok Raffi Fauzan Al-Baqi. Terakhir, jadi tema kita pada malam hari ini, pada kali ini adalah menikah versus menjomblo, itu sebuah pilihan atau nasib, maka jawabannya itu beda-beda.
Yang jelas jawabannya Mas Raffi itu 50-50 tadi. Terima kasih atas kedatangannya Mas Raffi Fauzan Al-Baqi. Dan Ya, terima terakhir kasih saya juga. mengucapkan Terima kasih juga Mas Nuril ya. Terima kasih juga Mas Nuril udah bersedia malam minggu ini ngajak ngobrol saya ya. Karena Waduh. di sini lagi hujan, kebayang hujan sendirian sepi. Wah. Nasib sekali. Aduh. Berarti PR berikutnya nanti setelah video ini harus ngajak ngobrol juga teman-teman kita yang sudah menikah supaya ada sudut pandang yang lain ya, Phil ya. Siap Mas Raffi. Teman kita sudah banyak yang menikah, hanya kita yang menjadi kelompok minoritas yang belum menikah. Saya akan ajak mereka nanti. Baik Mas Raffi, saya stop recordingnya ini, khawatir sudah nanti mati gitu kan. Nggak terrecord jadinya kita. Sekali lagi terima kasih banyak untuk malam ini. Semoga bermanfaat dan semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mas Saudara ya.